Shalom, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan? Kita bersyukur sekali Tuhan Yesus sungguh sangat baik dan luar biasa untuk kehidupan kita. Hari ini kita boleh datang kembali untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini kita persiapkan hati dan segenap kehidupan kita untuk fokus dalam ibadah pagi hari ini. Namun sebelum itu mari kita mau satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah penyertaan-Mu Bapa. Hari ini kami bersyukur, kami mau datang dengan segenap hati kami, memberikan setiap pujian dan penyembahan kami. Biarlah Engkau hadir setiap hati kami, Roh Kudus mengurapi setiap kami untuk kami layak menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ini setiap pujian kami, ini ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku. Amin Yesus. Dalam hatiku Tuhan inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapa, Engkau mengenalku Tuhan. Mari kita mau angkat pujian ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa,
setiap ungkapan syukur kami. Kami bersyukur mengenal-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya, Kau mengenal setiap kami. Biarlah setiap pujian kami ya Bapa boleh naik di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap ungkapan syukur kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik buat setiap hidup kami. Kau Allah yang mengenal kami jauh di dalam hati kami Tuhan. Kami rindu Kau hadir buat setiap kami, menjamah hati kami Tuhan. Haleluya. Berikan waktu-Mu, berikan suara-Mu, menyembah Dia. Engkau Allah yang besar, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Di setiap kerinduan kami Tuhan, yang kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengenal setiap kami. Engkau tahu setiap kami Tuhan. Bahkan terdalam di dalam hati kami Engkau tahu Bapa. Terima kasih. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, Kau melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku, ini kerinduan kami Tuhan. Supaya kehidupan memancar senantiasa Tuhan. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Hanya Kau Tuhan layak ku tahu. Kau, amin Yesus. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya. Mari kita mau berikan sorak-sorak kita bagi Tuhan. Dahsyat Engkau Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa kami lebih dari pemenang ketika kami berada di dalam Engkau. Haleluya Yesus. Yes. Kami naikkan pujian. Yes.
Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Dalam segala perkara iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dahsyat Engkau Tuhan. Kita mau angkat pujian ini, kita katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, kita lebih dari pemenang. Kita mau naikkan syukur. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Engkau Yesus. Oh, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, dahsyat Tuhan. Kita mau akan terbang bersama Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang besar, Dia Allah yang luar biasa buat setiap kehidupan kita. Yes, Engkau Tuhan, kami mau terbang bersamamu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menentukan setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak ku mendapat, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yes, kami aman bersama-Mu Tuhan. Kita katakan dari awal pujian ini, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menentukan setiap hari. Ku menanti, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan.
Di dalam-Mu Tuhan ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Aku menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan, ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Dahsyat Engkau Tuhan. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Yes. Haleluya. Tuhan Yesus baik dan luar biasa buat hidup kita. Saat ini mari kita mau siapkan hati kita, setiap bejana kita, untuk kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami tahu di situasi dan keadaan saat ini Bapa, tidaklah mudah bagi kami untuk menerima segala sesuatunya. Tapi kami tahu Bapa, Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Segala perkara dapat kutanggung Dia yang memberikan kekuatan. Kami pegang terus firman ini ya Bapa, karena kami tahu Bapa, ketika ada masalah, Engkau akan berjalan bersama dengan kami. Bahwa tidak ada masalah, tidak ada perkara yang tidak dapat terselesaikan ketika kami datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Ini setiap kekuatan kami Tuhan. Segala khawatirku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatir ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tiada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu,
menuntunnya bila kau yakin Yesus. Merendahkanku tiada yang dapat merendahkanku, sekali lagi tiada yang dapat merendahkanku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah bersama-sama melalui media. Saya tetap percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama, bagaimana pujian itu boleh menguatkan iman setiap kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh beribadah. Kami percaya kasih-Mu menyertai setiap kami. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi semua umat-Mu. Roh Kudus, bukakan pengertian yang benar akan firman-Mu, sehingga setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sepenuhnya waktu pemberitaan firman-Mu, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Jemaat GBI Miracle Service Badran yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu ini kita memasuki minggu yang pertama di bulan September. Jadi waktu berjalan begitu cepat, tinggal 3 bulan lagi kita masuk Desember dan kita merayakan Natal. Kita perlu terus untuk memiliki sebuah keyakinan yang kuat bahwa Tuhan Yesus selalu ingin menyatakan kebaikannya kepada setiap umatnya. Kebaikan yang Tuhan berikan itu untuk memperlengkapi kita agar kita bisa meraih apa yang Tuhan rencanakan buat kita. Semua persoalan hidup seperti pujian yang kita naikkan tadi sebelum firman Tuhan disampaikan, segala perkara kuserahkan kepadamu. Semua permasalahan hidup, tekanan atau penderitaan seharusnya tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Karena kita punya Allah yang selalu menyertai kita. Bahkan ada banyak janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah memberikan janji bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Jadi kalau kita menang menghadapi persoalan, kita menang menghadapi tekanan hidup, itu semua karena Dia, Allah Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Dibutuhkan keyakinan iman dan hati yang percaya bahwa kita mampu menjadi pemenang dari semua persoalan hidup yang kita boleh hadapi. Hal yang menentukan kita untuk kita menjadi seorang pemenang adalah yang pertama, kita harus memiliki sikap hati yang siap untuk bertanding. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25, demikian bunyi firman Tuhan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kita sedang bertanding sehingga hidupnya terlalu santai. Kalau bahasa anak muda sekarang santuy, saking santainya gitu ya.
pada saat bagian pertandingan hidup kita yang sulit, kita gampang sekali menyerah. Dan akhirnya kita menjadi umat yang kalah. Tanpa sikap hati yang siap untuk menghadapi pertandingan, maka kita akan menjadi orang-orang yang mudah kalah. Hal yang menentukan kita untuk menjadi seorang pemenang yang pertama adalah memiliki sikap hati yang siap bertanding. Semua orang yang siap bertanding itu adalah orang-orang yang siap untuk menang. Karena semua yang bertanding itu pasti mau menang. Tapi seorang pemenang bukan orang yang gak pernah kalah. Seorang pemenang adalah orang yang kalah dan masih berani berjuang untuk menjadi menang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan apa yang kita hadapi saat ini? Bila kita menjadi orang-orang yang menang, hal yang menentukan kita untuk kita menjadi seorang pemenang, yang pertama memiliki sikap hati yang siap untuk bertanding. Yang kedua adalah menyadari siapa Allah yang menyertai kita. Saya ingat waktu saya masih kecil, jadi kalau kita ribut sama teman kita, kita saling membanggakan orang tua kita. Kita selalu bilang gini, nanti tak bilangin bapakku loh, bapakku polisi. Padahal bukan polisi bapaknya. Bapakku dong tentara. Gitu ya. Terakhir yang paling gak mau kalah, tak bilangin bapakku presiden. Udah kalah semuanya pokoknya gitu ya. Itu saya sedang menggambarkan betapa bangganya seorang anak kepada orang tuanya. Bagaimana dengan saya dan saudara yang disebut anak Allah? Apakah kita nggak bangga punya Allah yang maha kuasa? Apakah Tuhan hanya kuasa ketika ada di gereja kita memuji dan meninggikan nama Tuhan? Saya tetap percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hal apa yang menentukan kita menjadi umat yang lebih daripada pemenang? Yang kedua adalah menyadari siapa Allah yang menyertai kita. Ada satu pribadi yang menyediakan diri untuk mendampingi kita di dalam pertandingan hidup ini. Ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita menghadapi pertandingan hidup, supaya kita menjadi umat yang lebih daripada pemenang, biarlah kita menyadari siapa Allah yang menyertai kita. Dialah yang berkata kepada murid-muridnya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji ini merupakan jaminan dari Kristus bagi mereka yang terlibat di dalam penjangkauan jiwa-jiwa yang terhilang. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kita lemah, bagaimanapun tekanan hidup yang kita hadapi, sekalipun saya dan saudara menghadapi banyak tantangan dalam hidup ini, tetapi kita percaya ada Kristus yang selalu memperdulikan kita. Ada Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia memperhatikan setiap pencobaan dan pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadari siapa Allah yang menyertai kita, pasti kita tidak akan pernah takut menghadapi tantangan apapun di dalam hidup kita. Kalau Tuhan menentukan saya dan saudara menjadi umat yang lebih daripada pemenang, tidak penting seberapa besar masalah yang kita hadapi, tapi Tuhan menetapkan saya dan saudara menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Hal yang menentukan untuk kita menjadi seorang pemenang, yang pertama memiliki sikap hati yang siap bertanding. Yang kedua menyadari siapa Allah yang menyertai kita. Yang ketiga, hal apa yang menentukan kita untuk menjadi seorang pemenang adalah bagaimana cara kita bertanding. 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima dikatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau telah ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Setiap pertandingan selalu memiliki cara untuk bertanding. Pesan Rasul Paulus kepada Timotius
dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Paulus menyampaikan pesan kepada Timotius untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Dalam versi bahasa Inggris NIV dikatakan, berjuanglah dalam perjuangan iman yang benar. Kata berjuang berasal dari sebuah kata Yunani yang berarti menderita sekali. Jadi kalau orang berjuang itu menderita, itu sudah sewajarnya. Jadi kalau orang berjuang tidak mau menderita, itu nggak berjuang namanya. Jadi kalau saudara dibilang pejuang rebahan, jangan mau. Itu bukan pejuang yang sesungguhnya. Gitu ya. Karena tak menderita sama sekali, orang rebahan doang gitu ya. Bertanding dalam pertandingan iman yang benar akan menentukan saya dan saudara, kita menjadi seorang pemenang atau tidak. Bertanding dalam pertandingan iman yang benar ketika kita sadar siapa Allah yang menyertai kita. Cara bertanding kita sesuai dengan aturan yang ada. Maka kita akan menjadi seorang pemenang bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita nggak usah takut menghadapi atau menjalani perjuangan hidup. Karena ada janji penyertaan Tuhan. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau. Bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita tidak perlu takut karena ada Allah yang menyertai kita. Untuk memberikan kasih karunia dan kekuatan yang kita perlukan untuk menghadapi semua situasi di dalam kehidupan ini. Untuk menolong kita melewati masa-masa krisis. Dan Dia Allah sumber pertolongan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tahu tidak mudah menghadapi masa-masa seperti sekarang ini. Bahkan gak pernah terpikirkan di dalam kehidupan kita kalau kita bakal mengalami masa yang seperti ini. Tetapi saya tetap percaya masa apapun yang kita boleh lewati, kalau ada Tuhan yang menyertai kita. Kita ditetapkan Tuhan untuk menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Doa saya, semua Bapak Ibu Saudara, semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, persoalan apapun yang kita hadapi saat ini, biarlah kita mengerti janji kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan menetapkan kita menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Kita nggak usah takut. Karena Tuhan sumber pertolongan kita. Selalu siap untuk menopang dan membela kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menaikkan satu pujian sebelum kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Ku tidak takut sebab engkau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allah. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau
Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Masalah apapun yang kami hadapi, kami tahu ada Tuhan yang menyertai kami. Kami dan tetap percaya bahwa janji kebenaran firman-Mu akan Kau genapi dalam kehidupan kami. Hari ini hamba-Mu berdoa buat umat. Kalau ada umat-Mu yang sedang menghadapi persoalan, yang seolah-olah tidak menemukan jalan keluar, kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Tidak ada yang tertutup bagi kami ketika kami mengandalkan Engkau. Bahkan Kau menetapkan kami menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Kalau ada umat-Mu yang sakit, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakit kami disembuhkan. Tuhan, Kau mendengar seruan doa kami. Sempurnakan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah kami tetap terus kuat, karena ada Allah yang menyertai kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita terberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bunda Christine. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami undang Bunda Christine untuk menutup kita di dalam doa. Yesusku, Syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati dan hidup kita untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Sempurnakan ibadah kami Tuhan. Sempurnakan pujian penyembahan kami. Sempurnakan firman yang sudah kami dengar. Dan semua kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi Engkau. Dan kami siapkan hati kami, hidup kami untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Dia Allah yang berjanji akan membuat setiap orang-orang yang takut akan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kita buat, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.